Saya ingin membawa kita membaca firman Tuhan yang terambil daripada Efesus pasal 5 ya, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-27. Ya, dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 dan hingga ayat yang ke-17. Ya. Ini firman Tuhan untuk kita pada malam ini. Sila perhatikan dan mengikuti pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Wah, ini keras nih. Ya. Perkataan ini, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini adalah pembacaan kita pada malam ini. Nah, saya ingin membawa kita kepada satu tema yang sangat relevan, ataupun tema kita pada malam ini adalah mengenai dengan waktu adalah sangat kritikal. Ataupun dalam arti kata yang lain, waktu yang kita ada pada hari ini adalah waktu yang sangat terhad. Time is limited, kata orang putih. Ya, limited artinya sangat terhad. Dalam arti kata yang lain, kehidupan kita pada hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Ya, yang menjelang tiba waktunya akan menjadi gelap. Sepertinya siang hari kita boleh mengerjakan pekerjaan kita, tetapi kita yakin dan percaya kita sudah mempersiapkan diri kita untuk berhenti daripada pekerjaan karena waktu malam sudah mau tiba. Demikianlah apa yang kita ingin belajar pada malam ini adalah mengenai dengan waktu yang terhad. Time is limited. Or time is up. Kita mau melihat firman Tuhan mengatakan supaya kita memperhatikan away. Be away. Kita harus menyadari akan keadaan yang kita ada pada hari-hari ini. Saudara-saudara, itu sebabnya dalam firman Tuhan mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Yang ada artinya yang sekarang ini. Talking about now. Ya, bukan besok. It's not tomorrow. The next day. Ataupun hari-hari yang akan datang. Ini berbicara pada hari ini, pada malam ini juga. Kita harus menyadari bahwa masa kita ini adalah sangat terhad. Kita tidak tahu bila Tuhan akan datang secara pribadi dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, waktu itu selalu menjadi topik yang sangat menarik untuk kita bahaskan, untuk kita kongsikan, untuk kita pelajari bersama-sama, yang perlu kita ketahui dan sadar bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saudara-saudara, kita lihat, karena setiap insan di muka bumi ataupun yang hidup di bawah matahari, yang hidup di bawah kolong langit ini, memiliki waktu yang sama.
Ya, masa yang Tuhan berikan kepada kita adalah 24 jam dalam satu hari. Oke? 24 jam. Tidak ada orang yang lebih daripada itu. Namun kita lihat respon terhadap waktu ternyata berbeda-beda, ya, antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ya, cara mereka meresponi waktu yang dimiliki itu adalah sangat berbeda-beda. Ada orang yang menanggapinya dan ada orang melihatnya sebagai sikap mereka yang bodoh, ya, sehingga mereka tidak serius di dalam menghadapi waktu yang dikatakan sangat-sangat kritikal, waktu yang sangat terhad untuk kita mengerjakan tugas kita, bahkan pelayanan-pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, mengapa kita harus menghargai waktu yang ada pada kita? Kalau kita memahami waktu yang kita miliki ini adalah waktu yang sangat kritikal, apa yang perlu kita lakukan? Sebagai orang Kristen yang bijaksana, apa yang perlu kita lakukan dengan waktu yang ada pada kita? Bagaimana kita harus menghargai waktu yang ada pada kita? Itu adalah yang paling mustahak untuk kita. Bagaimana kita menghargai waktu yang ada pada kita? Yaitu menggunakannya sebaik mungkin tanpa mensia-siakan waktu itu. Orang yang bijaksana, saudara-saudara, mereka akan mengatur, bahkan mereka akan mengguna waktu yang Tuhan berikan kepada mereka sebaik mungkin, supaya jangan disia-siakan. Saudara-saudara, mereka cenderung, kita melihat di sini, menggunakan waktu sebaik mungkin tanpa menyia-nyiakannya, dan apa yang sering dilakukan semua orang terhadap waktu yang ada pada mereka. Kecenderungan mereka, saudara-saudara, adalah kita mendengar ada orang yang kejar waktu. Istilah kejar waktu. Mengapa mereka mengejar waktu? Dengan berbagai-bagai tujuan mereka untuk memperoleh sesuatu. Oleh karena masa sudah menjadi suntuk. Kesuntukan masa sudah tidak ada lagi, maka mereka harus mengejar waktu itu. Kecenderungan yang lain, ada juga sikap orang yang menghabiskan waktu mereka dengan santai-santai. Tahu santai-santai? Ya, mereka lepak-lepak tanpa manfaat waktu, memanfaatkan waktu itu, ya. Dan ada juga cenderung untuk meluangkan waktu. Saya rasa meluangkan waktu ini adalah, kalau dilihat daripada sudut positif, adalah sangat baik. Kita meluangkan waktu kita untuk keluarga. Kita meluangkan waktu kita untuk teman-teman kita. Kita meluangkan waktu untuk saudara-saudara kita. Dalam hal kita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ini yang cenderung dilakukan oleh manusia. Nah, oleh sebab itu, apakah yang harus kita lakukan dengan waktu? Seharusnya apa yang kita boleh lakukan dengan waktu yang ada pada kita? Yang pertama itu adalah kita harus manfaatkan waktu itu. Manfaatkan waktu itu artinya kita akan menggunakan waktu itu sebaik mungkin. Dan selain daripada kita manfaatkan waktu itu, adalah kita mengatur waktu kita. Arrange.
atur waktu kita dengan sebaik mungkin. Ya, sepertinya malam ini kita mengatur masa kita. Ya, sebelum pukul 8 kita sudah ada di dalam gereja ini. Oke? Karena kita di sini adalah tepat waktu. Kalau kita bilang mula pukul 8, kita akan mula pukul 8. Ya. Dan kita lihat bahwa jemaat kita di sini sudah mempelajarinya bagaimana mereka mengatur waktu mereka. Jalan dari rumah berapa menit yang kira-kira. Ya, dan dia akan mengira bahwa mungkin kalau jam jalan pun, kalau di bandar ini memang jalan akan menjadi jam. Ya, macet. Kira-kira berapa jam, berapa menit yang ada. Ya, sehingga kita boleh sampai dengan tepat di tempat ini. Nah, orang yang bijaksana, saudara-saudaraku, akan tahu menghargai waktu yang ada pada mereka. Ini adalah orang Kristen yang bijaksana. Bukan dikategorikan sebagai orang Kristen yang bodoh. Ya, disebut di sini bodoh. Tidak tahu mengatur waktu mereka. Ya. Sehingga mereka tidak ada waktu untuk datang pergi gereja. Ya. Mereka ingat kepentingan mereka sendiri dan mereka tidak pernah mengingatkan tentang waktu mereka beribadah bahkan bersekutu dengan Tuhan. Seperti pada malam ini, mungkin di kalangan kita ada ramai yang ada hal yang boleh dilakukan di luar, tapi kita memilih untuk mengatur waktu kita datang di tempat ini. Supaya kita boleh belajar daripada firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, semua orang memiliki masa yang sama. Ya, katakan dalam satu hari ada 24 jam. Satu minggu ada 7, ya. Satu bulan ada apa? Ada 4 minggu. Satu tahun 12 bulan. Oke? Dalam satu tahun berapa hari? Ada 365 hari. Tidak ada yang lebih. Itu yang kita miliki. Kita lihat, dalam satu dekad ada 10 tahun. Kalau satu abad berapa tahun? 100 tahun. Ini waktu, masa yang kita miliki. Tidak ada yang lebih daripada itu. Maka sebab itu setiap orang akan sibuk melakukan banyak perkara setiap hari, ya. Namun pada akhirnya mereka akan bertanya kepada diri mereka, apakah yang saya hasilkan pada hari ini? Kenapa hari ini saya begitu penat, tetapi saya tidak melihat hasil yang optimal? Ya, ada juga kadang-kadang kita lihat begitu. Dan kenapa saya merencanakan hari ini tidak membuahkan hasil seperti yang saya harapkan? Ini suasana yang dialami oleh manusia yang berada di bawah matahari, yang berada yang hidup di bawah kolong langit ini. Ya, mereka akan bertanya, karena apa? Karena mereka merasa mereka sudah penat dan mereka melihat hasil yang tidak begitu memberangsangkan. Mesti ada sebabnya, saudara-saudara. Kita lihat, apakah cara yang paling sesuai untuk kita menghargai waktu? Malam ini, saudara-saudara, saya mau supaya kita belajar bagaimana kita boleh menghargai waktu yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dalam satu hari ada 24 jam. Ya. Kita lihat bagaimana kita menghargai waktu seperti itu. Ada beberapa fakta Alkitab yang kita boleh belajar tentang waktu adalah seperti di dalam Pengkhotbah pasal 3. Kitab Pengkhotbah.
Kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Masanya artinya ada waktunya. Untuk apa? Pun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Artinya segala perkara yang ada di bawah matahari ini, semuanya ada waktu. Itu sebabnya fakta ini kita lihat. Yang pertama, fakta yang pertama itu adalah waktu akan berjalan terus. Dalam arti kata yang lain, saudara-saudara, masa itu akan berjalan dari detik ke detik, dan kita tidak boleh menghentikan masa itu, karena waktu itu harus berjalan. Waktu akan terus berjalan dan tidak akan memerlukan persetujuan kita. Oh, tunggu saya dulu. Stop dulu. Waktu itu kita tidak boleh kontrol. Dia akan berjalan terus. Waktu itu juga akan terus berjalan maju. Apapun situasi yang kita hadapi. Apapun, dia akan berjalan. Baik pada waktu itu dalam situasi yang menyenangkan ataupun situasi yang tidak menyenangkan, masa itu akan berjalan. Hari-hari ini kita melihat tidak ada seorang pun yang boleh menghalang. Oh, kapal terbang jangan jatuh. Akan jatuh juga. Karena masa itu kita tidak boleh menghalangnya, menundakan. Benda itu akan berlaku. Dia akan berlaku tepat pada waktunya. Sebab itu saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus. Fakta yang kedua. Sila dengar baik-baik. Fakta waktu yang kedua menurut Alkitab adalah waktu itu tidak boleh disimpan. Bukan seperti kita simpan uang kita di bank. Waktu tidak boleh disimpan. Nah, kita ingat selalu bahwa waktu bukan uang yang dapat disimpan ataupun ditabung di bank. Hanya ada satu kali kesempatan untuk satu waktu. Satu kali dikatakan di sini kesempatan untuk satu waktu. Tidak ada dua. Dia satu kali. Waktu itu akan berjalan terus. Maka sebab itu saudara-saudara, kita harus manfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Dalam iman Kristen, kita diajar bagaimana kita tidak mensia-siakan waktu itu, saudara-saudara. Malam ini, Alkitab mengatakan, Tuhan sudah memberikan waktu kepada kita. Tuhan itu sudah menetapkan masa untuk kita hidup seperti pada malam ini. Apakah kita manfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin? Harus kita mengingatkan tentang bagaimana Tuhan mengizinkan kita untuk memiliki waktu. Walaupun waktu itu berjalan terus, tetapi kita masih menikmati waktu yang ada sekarang ini. Yang berlalu sudah berlalu. Tidak boleh kembali lagi. Tetapi kita harus manfaatkan waktu yang ada sekarang dan yang akan datang. Dengan hikmat daripada Tuhan. Roh Kudus akan memimpin kita. Mengatur waktu kita. Manfaatkan waktu kita. Fakta yang keempat, dikatakan di sini adalah kemampuan seseorang mengelola waktu tidak hanya berdampak kepada pribadi, tetapi juga kepada orang-orang di sekitarnya.
manfaatkan waktu itu, bagaimana kita boleh mengelolakan waktu yang ada pada kita. Ya, ini dikatakan dalam hal mengurus waktu yang ada pada kita dengan sebaik mungkin. Bagaimana? How? Kita boleh melakukannya. Dalam hal kita menyenangkan, mungkin hati majikan kita. Tidak salah. Menyenangkan hati majikan itu adalah merupakan sesuatu yang perlu kita lakukan supaya ya mungkin itu untuk kepentingan kita. Saudara-saudara, jangan lupa bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, berapa orang yang bekerja di sini? Coba saya mau tengok, angkat tangan. Orang yang bekerja, kerja sendiri kah, kerja dengan company kah, kilang kah? Ya, semua bekerja. Oke? Pasti kita punya kesempatan mengurus waktu kita sebaik mungkin supaya kita disenangi oleh majikan kita. Tetapi jangan lupa, jangan sampai kita mengorbankan masa untuk Tuhan habis untuk kita menyenangkan hati majikan kita. Bukan salah, tetapi kita harus ingat, waktu yang paling indah, waktu yang paling berharga dalam hidup kita adalah pada waktu kita menyenangkan hati Tuhan. Nomor 2, menyenangkan hati majikan. Ya, memang tanggung jawab kita, ethics. Ya, ini adalah etika kerja. Ada semua etika kerja. Ada peraturan yang kita harus patuhi. Tetapi yang utama, jangan karena kita sibuk dengan pekerjaan kita sehingga kita lupa mengatur waktu untuk datang ke gereja. Saudara-saudara, tidak salah. Tetapi kita harus bijaksana. Ya, kalau orang lain boleh mengatur waktu mereka, karena waktu kita sama saja. Kau punya waktu 24 jam, saya pun ada 24 jam. Ya. Tuhan memberikan kita bijaksana untuk mengatur waktu kita sebaik mungkin, saudara-saudara. Kalau di kampung, ya, kita kerja di ladang dari pagi sampai petang. Kita boleh balik pergi rumah. Tidak ada shift malam. Di ladang kan, saya tak tahulah, mungkin ada shift malam, ada orang tanam padi waktu malam. Ya, ini shift kamulah. Ya, kami punya shift ini. Tapi kalau di bandar, konteks kita di bandar ini agak berbeda. Itu sebabnya saya katakan kita harus pandai mengelola waktu kita, mengatur waktu kita, karena di bandar ini pakai shift. Ya, bukan hanya shift kita dalam satu hari ini saya kerja malam, hari besok saya kerja siang. Ada yang kerja malam itu direct kepada 3 bulan. Ada yang kerja malam itu direct kepada 3 bulan juga. Ya, tapi kita harus ingat bahwa dimanapun kita berada, ya, kita bukan memaksa, tetapi kita harus jangan lupa mengatur waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Itu sangat penting. It's very important. Sangat berharga. Value dia sangat tinggi. Harga itu sangat tinggi, saudara-saudara. Apabila kita mengurus waktu kita yang ada pada kita dengan sebaik mungkin, menyenangkan hati majikan lebih daripada kita menyenangkan hati Tuhan. Kadang-kadang kita keliru dalam hal seperti ini. Maka sebab itu, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak orang yang harus bekerja dengan majikan mereka. Mereka harus taat kepada etika kerja. Kita harus
taat kepada majikan yang mengurus kita. Ini adalah sesuatu yang kita harus lakukan sebagai seorang pekerja. Dari sudut yang lain, kita melihat bahwa untuk Tuhan adalah yang paling utama. Untuk Tuhan adalah yang paling utama. Itu sebabnya saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, saya yakin memang waktu kita adalah milik kita. Tetapi cara kita mengelola waktu akan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Karena tujuan kita bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi kita memiliki fokus yang lain selain daripada kita. Fokus kepada diri kita adalah supaya kita boleh menjadi berkat kepada orang lain. Mereka akan melihat, mereka akan menjadi mengkagumi akan cara hidup kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Fakta yang kelima, bagaimana kita manfaatkan waktu yang ada dengan kita, dapat mengelolakan waktu dengan baik, ya, lebih baik dibandingkan dengan orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, kalau kita bandingkan orang yang tidak beriman dan orang yang beriman kepada Tuhan, takkanlah kita sama, ya, dengan sikap kita terhadap waktu itu sama dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Pasti berbeda. Saudara-saudara, ini sangat penting. Setiap orang mengisi waktunya dengan cara yang berbeda-beda. Saya percaya ada yang sibuk bekerja, namun ada yang juga sibuk meningkatkan productivity mereka. Ya, ini perbedaan yang kita lihat. Ya, sepertinya orang yang ingin meningkatkan pendapatan mereka ingat OT. Ya, OT memang bagus. Ya, tapi kita harus ingat OT itu kita boleh ambil daripada, ya, saya bukan mengarahkan, ya, mungkin hari Isnin, ya, sampai hari Sabtu. Ya, kalau boleh hari Sabtu itu, ya, jangan ambil OT. Karena itu adalah pilihan kita sendiri. Mengapa? Oleh karena malam hari Sabtu itu adalah malam waktu kita beribadah kepada Tuhan. Ya, malam kita beribadah kepada Tuhan. Nah, di sini kita boleh melihat komitmen kita, bagaimana kita boleh mengelolakan waktu kita dengan baik. Saya dengar ada jemaat kita juga katakan, oh, sebenarnya memang ada OT, tapi ya saya bergegas balik karena saya ingat kita ada ibadah malam ini. Oh, saya sangat kagum sekali. Ya, karena mereka memikirkan waktu ibadah itu berharga daripada OT 2-3 jam. Ya, value itu kita lihat. Harga itu kita boleh lihat. Ya, saya hanya mau membawa kita memikirkan tentang betapa pentingnya orang Kristen yang percaya kepada Tuhan dapat mengelolakan waktu kita, mengatur waktu kita dengan sebaik mungkin. Ya, supaya kita dapat manfaatkan waktu itu untuk mengisi ruang-ruang yang kosong dalam diri kita yang tidak boleh diisi dengan perkara-perkara duniawi. Hanya boleh diisi dengan perkara-perkara rohani. Kalau tidak, kita akan menjadi kosong. Ya, kita akan menjadi kosong. Maka sebab itu pada malam hari ini, ya, kita lihat apa yang paling penting, ya, adalah bukanlah apa yang saya
kerjakan setiap hari. Itu bukan perkara yang paling penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah apakah yang saya kerjakan berhasil dalam pekerjaan saya. Ini yang jauh lebih penting. Apakah pekerjaan yang saya lakukan itu sangat berhasil? Karena kita ingat bahwa yang membuat kita berhasil adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Segala sesuatu adalah di dalam penguasaan Tuhan. Itu makanya firman Tuhan mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah, ya, dan sebagainya. Kalau kita mencari sumber kerajaan Allah itu terlebih dahulu, maka semua yang lain-lain itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, saudara-saudara, kita lihat. Sumber itu adalah Allah sendiri. Kalau kita menemukan sumber itu, maka kita tidak akan menjadi kekurangan dalam hidup kita, saudara-saudara. Ini firman Tuhan. Kita tidak akan kekurangan apapun. Oleh karena apa? Karena Tuhan berjanji akan memenuhi kita dengan segala kelimpahan. Seperti firman Tuhan yang saya bawa dalam beberapa minggu yang lalu. Ada 3 siri. Maka sebab itu, apakah tugas saya hari ini menjadi saya seorang yang lebih berjaya? Saya percaya, kalau kita mengutamakan Tuhan, menempatkan Tuhan yang terutama, maka kita akan berhasil dalam pekerjaan kita. Ya, tidak kira di mana kita bekerja, mungkin dalam tempat yang paling sesuai. Ya, saya percaya kalau Tuhan tidak campur tangan, maka kita tidak akan memperoleh hasil. Maka sebab itu, saudara-saudara, kita harus berwaspada terhadap waktu yang kita ada. Karena waktu adalah terhad. Kita sedang hidup di zaman akhir. Dalam arti kata yang lain adalah akhir zaman. Menjelang tiba, kegelapan akan menutupi. Maka sebab itu kita harus mempersiapkan diri kita. Ya, untuk perkara-perkara yang bermanfaat dalam kehidupan kita selagi masih siang. Maka Tuhan akan memberkati kita. Sebab itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sedikit yang kita lakukan tetapi bermanfaat kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh berkat yang berlimpah-limpah. Waktu adalah terhad. Maka sebab itu, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan oleh karena kebenaran firman-Mu yang begitu jelas untuk kami, begitu tajam untuk kami. Kami tidak boleh memahaminya tanpa Roh Kudus menerangkannya untuk kami. Karena kami telah ditebus oleh darah Yesus, Roh Kudus sudah menguasai hati kami, dan Roh Kudus akan selalu memperingatkan kami tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Memperingatkan kami tentang mempergunakan waktu yang ada, yang sekarang, now, present, adalah sangat penting dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh belajar
diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.